마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분. 일단 뭐 네프리 얘기를 안 할 수 없고. 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다. Shin Tae-yong terapkan latihan ala militer untuk timnas senior demi lolos dan juara Piala AFF. Taktik mematikan jadi senjata rahasia. Jakarta, di tengah sorotan dan harapan besar dari publik sepak bola Indonesia, pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, bukan hanya karena daftar pemain pilihannya atau hasil pertandingan uji coba, tetapi karena pendekatan ekstrim yang ia terapkan dalam mempersiapkan skuad Garuda menuju Piala AFF 2025. Dengan ambisi tinggi untuk menjuarai turnamen paling prestisius di Asia Tenggara itu, Shin Tae-yong memberlakukan sistem latihan keras bak militer yang memeras fisik dan mental para pemain. Training camp, yang lebih mirip pelatihan tentara. Sejak awal Juli, skuad senior Indonesia menjalani pemusatan latihan tertutup di kawasan pegunungan Jawa Barat, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Shin Tae-yong dan staf pelatih memilih lokasi yang sejuk dan penuh tantangan alam, menyerupai medan latihan militer. Setiap hari, para pemain dijadwalkan bangun pukul 4.30 pagi untuk langsung menjalani lari lintas alam, menempuh rute sejauh 10 km menanjak dan menurun. Beberapa media yang mendapat akses terbatas melaporkan bagaimana para pemain terlihat kelelahan namun tetap dipaksa menyelesaikan latihan hingga titik akhir. Latihan pagi itu hanya awal. Setelah sarapan dan istirahat singkat, para pemain kembali digeber dengan menu taktis dan fisik di lapangan. Kalau tidak kuat mental dan fisik, mustahil bisa bertahan dalam program ini, ujar salah satu pemain senior yang enggan disebut namanya. Coach Shin ingin kami punya karakter baja, seperti tentara di medan perang. Shin Tae-yong, AFF itu perang, bukan hanya sepak bola. Dalam beberapa kesempatan internal, Shin Tae-yong menyampaikan kepada pemain bahwa Piala AFF bukan sekadar turnamen biasa. Ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah perang. Dan di perang, yang menang bukan yang paling banyak gaya, tapi yang paling disiplin dan siap mati demi kemenangan, kata pelatih asal Korea Selatan itu dalam briefing tertutup tim. Ia menyamakan atmosfer kompetisi AFF dengan rivalitas militer antara negara. Setiap pertandingan, khususnya melawan tim-tim seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, diibaratkan seperti medan tempur yang harus dimenangkan dengan strategi, keberanian, dan kekompakan total. Latihan disiplin ekstrim, no gadget, no kompromi. Salah satu aturan ketat yang diberlakukan dalam pemusatan latihan kali ini adalah larangan penggunaan gadget pribadi selama 21 hari pertama. Para pemain diminta fokus total pada proses latihan dan regenerasi fisik. Bahkan, menurut laporan dari staf logistik tim, seluruh ponsel dikumpulkan setiap malam dan baru dikembalikan dalam waktu 1 jam saat hari Minggu. Mereka juga diwajibkan tidur maksimal pukul 21.30 dan bangun serentak pagi hari. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan, baik dalam sesi makan, latihan, maupun recovery. Kalau terlambat 1 menit, push up 100 kali. Itu aturannya. Dan semua harus patuh. Tidak peduli dia pemain bintang atau bukan, ujar seorang ofisial tim. Taktik mematikan, pressing ultra agresif dan perang mental. Selain latihan fisik dan disiplin militer, Shin Tae-yong juga menyiapkan skema taktik yang disebut sebagai mode tempur. Dalam sistem ini, Indonesia akan bermain dengan pressing ultra agresif sepanjang 90 menit. Tujuannya adalah membuat lawan tidak bisa membangun serangan sejak dari belakang. Gaya main ini menggabungkan elemen gegenpressing Jerman dengan kekompakan blok Korea Selatan dan kedisiplinan taktis khas Eropa Timur. Menurut analis taktik internal tim, formasi dasar yang disiapkan adalah 3-4-3 fleksibel yang bisa berubah menjadi 5-2-3 saat bertahan atau 3-2-5 saat menyerang penuh. Lini depan diisi oleh pemain cepat dan agresif yang mampu mengejar bola hingga ke area lawan tanpa kena lelah. Sementara itu, dua gelandang tengah dituntut mampu menjadi jenderal lapangan, kombinasi antara otak dan otot. Shin juga mengembangkan skenario tekanan psikologis kepada lawan dengan memainkan tempo permainan yang tidak konsisten, menciptakan ketidaknyamanan di benak lawan, dan memancing kesalahan kecil yang bisa dimaksimalkan menjadi peluang emas. Tim ini harus seperti ular berbisa, diam, menyergap, dan mematikan dalam satu gigitan, ujarnya. Uji coba rahasia dan analisis data super detail. Shin Tae-yong dan stafnya juga menggelar beberapa pertandingan uji coba tertutup melawan klub lokal dan tim regional ASEAN yang diundang tanpa publikasi. Dalam laga-laga tersebut, para pemain diminta tampil habis-habisan tanpa memikirkan hasil akhir, namun dengan fokus pada pelaksanaan taktik, pemahaman pergerakan, dan daya tahan mental.
Setiap sesi latihan dan uji coba direkam menggunakan drone serta perangkat GPS canggih. Data pergerakan pemain dianalisis menggunakan sistem AI berbasis Korea Selatan untuk mengidentifikasi pola kebiasaan, kelemahan tak terlihat, hingga potensi cedera mikro. Tidak ada detail yang dilewatkan. Bahkan, rasio napas dan detak jantung pemain saat menerima tekanan juga diukur. Data adalah senjata baru dalam sepak bola modern. Kami tidak bisa hanya mengandalkan semangat. Semua harus berbasis sains dan teknologi, jelas Shin dalam diskusi tertutup dengan para analis. Target, juara atau mundur. Shin Tae-yong secara terbuka menyampaikan kepada PSSI bahwa target di Piala AFF adalah juara, bukan hanya semifinal seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia bahkan menyatakan siap mundur jika gagal memenuhi ekspektasi. Sikap ini memberikan tekanan besar, baik pada dirinya maupun tim, namun juga menciptakan atmosfer kerja yang sangat serius dan penuh komitmen. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mendukung penuh metode ekstrim Shin. Kalau kita ingin hasil luar biasa, kita harus keluar dari cara-cara biasa. Coach Shin bawa visi besar dan mental juara. Kita dukung total, ujar Erick dalam konferensi pers awal bulan. Dukungan rakyat dan tantangan ke depan. Publik Indonesia, yang selama ini dikenal fanatik dalam mendukung timnas, menyambut baik pendekatan keras Shin Tae-yong. Media sosial dipenuhi dukungan dan harapan agar latihan seperti militer ini mampu mencetak pasukan sepak bola yang benar-benar siap tempur, bukan hanya selebritas lapangan. Namun tantangannya tak kecil. Cedera, tekanan psikologis, dan potensi kelelahan bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan cermat. Namun Shin percaya bahwa disiplin adalah fondasi segalanya. Sepak bola tidak dimenangkan oleh yang paling berbakat, tapi oleh yang paling siap. Saya ingin Indonesia menjadi tim yang paling siap, tutupnya. Penutup. Latihan bak militer yang diterapkan Shin Tae-yong bukan hanya bentuk ekstrim dari kedisiplinan, tetapi juga gambaran nyata dari obsesi tinggi untuk membawa merah putih kembali berjaya. Jika berhasil, metode ini bisa menjadi cetak biru baru dalam pengembangan sepak bola nasional. Namun jika gagal, pelatih asal Korea itu pun sudah siap menanggung risikonya. Yang jelas, satu hal pasti, timnas Indonesia kini tidak lagi bermain-main. Mereka sedang bersiap untuk perang. Shin Tae-yong terapkan latihan ala militer untuk timnas senior demi lolos dan juara Piala AFF. Taktik mematikan jadi senjata rahasia. Jakarta, di tengah sorotan dan harapan besar dari publik sepak bola Indonesia, pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, bukan hanya karena daftar pemain pilihannya atau hasil pertandingan uji coba, tetapi karena pendekatan ekstrim yang ia terapkan dalam mempersiapkan skuad Garuda menuju Piala AFF 2025. Dengan ambisi tinggi untuk menjuarai turnamen paling prestisius di Asia Tenggara itu, Shin Tae-yong memberlakukan sistem latihan keras bak militer yang memeras fisik dan